Halo semuanya, bareng Rifki Riansyah di sini. Mobile Legends menjadi sebuah game mobile yang sangat populer hingga hari ini. Tidak banyak dari beberapa kalangan seperti bocah, dewasa, hingga orang tua, semuanya hampir tahu dan memainkan game ini. Saking asiknya kita memainkan game ini, kita hampir tidak pernah menghiraukan kalimat-kalimat yang diucapkan oleh hero yang ada di Mobile Legends, seperti Amon misalnya. Lebih baik ditakuti daripada dicintai jika kamu tidak bisa melakukan keduanya. Tahu nggak sih, sebenarnya ucapan yang diucapkan oleh Amon itu ternyata sudah diucapkan oleh seorang tokoh filsuf dan diplomat asal Italia bernama Niccolo Machiavelli jauh 500 tahun yang lalu. Bagaimana bisa seorang Machiavelli punya pemikiran yang sevisioner itu? Machiavelli lahir di Fiorentina. Ia terkenal berkat dua karyanya yang sangat populer berjudul Discourses on Livy dan The Prince. Konteks sejarah pada zaman Machiavelli cukup rumit karena berhubungan dengan keluarga Medici. Karena cerita yang cukup panjang, saya tidak akan membahas perseteruan dua keluarga tersebut. Mari kita langsung bahas sebuah ucapan visioner dari Machiavelli yang dituangkan pada bukunya yang berjudul The Prince. Ditulis pada tahun 1513, The Prince menjelaskan dengan sistematis mengenai bagaimana cara seseorang dapat meraih kekuasaan, menjaganya, hingga menggunakan kekuasaan politik dengan tepat. Machiavelli menjelaskan bahwa fondasi fundamental sebuah negara ada dua, yaitu hukum yang tegak dan militer yang kuat. Maka dari itu pemimpin yang dapat dikatakan seorang pemimpin sejati adalah pemimpin yang bisa mengaplikasikan dua hal ini untuk melawan musuh politiknya. Ada 4 hal bagaimana seorang pemimpin dapat meraih kredibilitasnya dalam menjaga negara yang ia pimpin. Yang pertama, benteng yang kuat. Kedua, bantuan kekuatan negara sekutu. Ketiga, kecukupan logistik. Dan yang terakhir, peran untuk menjaga moral pasukan. Ada hal yang menarik dari Machiavelli, bahwa ia menentang adanya mercenary atau yang kita kenal dengan tentara bayaran. Saat itu, praktek mercenary adalah hal yang lazim dan Machiavelli mengutarakan penjelasan logis mengapa ia menentang prakteknya nih. Yang pertama, mereka itu sebenarnya lemah karena berperang hanya untuk uang. Yang kedua, mereka tidak loyal. Yang ketiga, mereka memiliki disiplin yang sangat rendah. Dan yang keempat, mereka itu adalah seorang pengecut. Hal yang paling parah adalah ketika negara yang ia pimpin menang, negara tersebut akan berhutang budi kepada negara lain yang membantu memberikan mercenary ini. Hutang budi tersebut dapat menyebabkan kontrol negara tersebut turun drastis karena negara tersebut jadi ada di bawah pengaruh penguasa pasukan yang membantunya. Hal ini juga dapat merembet ke kudeta yang dapat dilakukan oleh jenderal pasukan bantuan tersebut. Hal menarik lainnya dari buku ini adalah tentang reputasi dari seorang pemimpin. Ditulis bahwa seorang pemimpin harus punya reputasi sebagai orang yang dermawan, penyayang, bijak, dan religius. Uniknya adalah mereka tidak boleh benar-benar menjadi pemimpin yang seperti itu. Cukup pencitraan saja. Kenapa begitu? Kalau misalnya seorang pemimpin benar-benar seperti itu, ia akan mudah dikelilingi oleh orang-orang jahat yang dapat mengancam dia kapanpun. Makanya, ada kutipan dari Machiavelli yang terkenal. Lebih baik ditakuti daripada dicintai, kalau seseorang tidak bisa menjadi keduanya. Seorang pemimpin tidak boleh takut untuk dibenci. Begitu juga dengan mengelola pasukan yang besar. Kenapa? Karena yang mempersatukan para pasukan ialah ketakutan akan pemimpinnya. Rasa takut boleh dimunculkan dengan kekejaman yang sistematis agar mencapai rasa hormat yang absolut. Yang kemudian, Machiavelli menggabungkan dua pemahaman tersebut menjadi komitmen yang dibuat pada kondisi damai nggak akan dijaga dan ditepati, tapi komitmen yang dibuat pada kondisi ketakutan akan selalu ditepati, walaupun kondisi ketakutan itu telah usai. Bagian terakhir yang cukup menarik untuk disimak dari buku ini adalah ketika Machiavelli menjelaskan bahwa pemimpin itu harus berpihak, tidak boleh netral. Kenapa? Yang pertama, kalau pihak yang kita bela menang, kita akan dapat keuntungan bagaimanapun kondisinya.
Kalau kita lebih kuat daripada pihak yang kita bela, mereka akan patuh sama apapun yang kita inginkan. Yang ketiga, kalau pihak yang kita bela lebih kuat, tetap saja mereka akan berhutang budi dan berusaha memenuhi keinginan kita. Yang terakhir, kalau kalah, kita punya teman dalam kekalahan. Pada akhirnya, Machiavelli memberikan catatan untuk selalu berhati-hati dalam mengambil keputusan. Kita harus yakin bahwa keputusan yang kita ambil layak untuk diperjuangkan dengan gagah dan berani. Terima kasih.